Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik ya semuanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kegiatan pembelajaran hari ini dimulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian untuk sampah yang masih ada di sekitar tempat duduk kalian, Ibu harap dibersihkan terlebih dahulu. Kemudian sampahnya dibuang ke tempat sampah. Nah, kalau ruangannya sudah bersih, kita belajarnya jadi lebih menyenangkan. Kemudian untuk meja di bagian belakang harap diluruskan mengikuti meja di bagian depan agar lebih rapi. Baik, Ibu akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Alhamdulillah. Semuanya masuk hari ini. Oke. Untuk selanjutnya Ibu berikan kalian waktu sekitar 5 menit untuk berliterasi berkenaan dengan materi kita hari ini, yaitu alur dalam drama. Nah baik, waktu 5 menitnya sudah selesai ya. Karena tadi kalian sudah sama-sama membaca tentang materi yang hari ini. Jadi Ibu nih sekarang yang ingin bertanya kepada kalian, apa sih alur atau plot dalam drama itu? Ayo, siapa yang bisa? Iya, silakan. Nah, benar sekali. Alur atau plot dalam drama adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjadi satu cerita yang dihadirkan oleh si pengarang. Nah, untuk lebih jelasnya, alur atau plot dalam drama ini adalah jalan cerita atau rangkaian cerita di dalam sebuah drama. Kemudian, macam-macam alur dalam drama. Macam-macam alur dalam drama ini ada 3, yaitu alur maju, alur mundur atau flashback, dan yang terakhir ada alur campuran atau alur gabungan. Untuk alur maju sendiri adalah peristiwa-peristiwa yang dikisahkan bersifat kronologis atau runtut. Jadi jalan ceritanya itu runtut dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Nah, untuk ceritanya dimulai dari tahap awal, yaitu penyesuaian, pengenalan, dan pemunculan konflik. Kemudian tahap tengah, yaitu tahap konflik dimulai meningkat, lalu klimaks, dan yang terakhir adalah tahap penyelesaian konflik. Nah, jadi jenis alur maju ini adalah jenis alur yang paling sering digunakan oleh para pengarang karena jalan ceritanya paling mudah untuk dipahami dan diikuti oleh para penonton atau penikmat drama. Yang kedua ada alur mundur atau flashback. Nah, berbeda dengan alur maju yang jalan ceritanya itu runtut dari tahap awal sampai dengan tahap akhir. Kalau alur mundur ini jalan ceritanya itu tidak urut. Alur mundur ini biasanya dimulai dari tahap akhir, tahap tengah, baru kemudian tahap pengenalan atau tahap awal. Teknik pembalikan cerita dapat dilakukan melalui perenungan, lalu penuturan kepada tokoh lainnya. Kemudian yang ketiga itu ada alur campur atau alur gabungan.
Nah, di dalam alur campuran ini melibatkan dua alur, yaitu alur maju dan alur mundur. Kedua alur ini biasanya digunakan secara bergantian dalam kesatuan yang padu sehingga tidak menimbulkan kesan adanya cerita yang terpisah, baik waktu ataupun kejadiannya. Tentunya di dalam alur campur ini juga si pengarang harus benar-benar teliti dalam membuat ceritanya agar cerita itu dapat dipahami ataupun diikuti oleh para penikmatnya atau para penontonnya. Selanjutnya itu ada bagian-bagian dalam alur. Nah, di dalam bagian-bagian dalam alur ini ada dua macam, yaitu babak dan adegan. Yang pertama itu ada babak. Babak adalah bagian terbesar dari sebuah drama. Pergantian babak bisa ditandai dengan layar yang turun atau lighting yang gelap, kemudian musik-musik pengiring ataupun hal-hal yang lainnya. Nah, pergantian dalam babak ini menandakan pergantian latar baik waktu, tempat maupun suasana dalam drama. Yang kedua itu ada adegan. Adegan ini adalah bagian dari satu babak. Satu babak terdiri dari beberapa adegan. Sebuah adegan itu menggambarkan satu suasana. Jadi adegan itu bagian dari satu babak. Nah, di dalam satu babak ini ada beberapa adegan. Adegan sendiri menggambarkan satu suasana. Jadi kalau misalnya dalam satu babak itu ada beberapa adegan, berarti suasananya juga ada beberapa. Sampai sini apakah dapat dipahami anak-anak? Alhamdulillah. Kalau begitu kita masuk ke yang berikutnya, adalah tahap-tahap dalam drama. Nah, tahap-tahap dalam drama ini terbagi menjadi 5, yaitu tahap eksposisi atau perkenalan. Yang kedua ada tahap pertentangan atau konflik. Yang ketiga ada tahap penanjakan konflik atau kompilasi. Yang keempat ada tahap klimaks, dan yang terakhir ada tahap penyelesaian. Ada yang tahu kira-kira tahap eksposisi itu seperti apa? Iya, silakan. Iya, benar sekali. Jadi, tahap eksposisi itu adalah tahap permunculan suatu cerita yang dimulai dengan suatu kejadian, tetapi belum ada ketegangannya. Yang kedua itu ada tahap pertentangan atau konflik. Nah, tahap konflik ini adalah tahap di mana mulai terjadinya pertentangan antar pelaku-pelaku yang ada di dalam drama. Kemudian yang ketiga itu ada tahap penanjakan konflik atau kompilasi. Nah, di dalam tahap ini ketegangan mulai terasa semakin berkembang dan rumit ya. Kemudian yang keempat itu ada tahap klimaks. Nah, tahap ini dimana ketegangan mulai memuncak. Jadi ketegangannya itu mulai di atas ya. Kemudian yang terakhir itu ada tahap penyelesaian. Nah, tahap ini adalah tahap akhir cerita. Cerita pada bagian ini berisi penyelesaian tentang nasib-nasib yang dialami oleh tokoh-tokoh setelah mengalami peristiwa puncak. Jadi di sini itu nasib oleh para tokoh itu sudah mulai ditentukan, walaupun kadang nasib mereka tidak seperti yang dibayangkan oleh penontonnya. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Pembahasan kita hari ini berkenaan dengan pengertian alur dalam drama, macam-macam alur dalam drama,
bagian-bagian alur dalam drama dan tahap-tahap alur dalam drama sudah selesai ya. Apakah dapat dipahami? Baiklah, jadi materi yang sudah Ibu berikan tadi kalian sudah bisa membedakan ya, mana macam-macam alur, bagian alur, dan tahap alur dalam drama. Walaupun tadi masih ada yang sedikit keliru, tapi Ibu sudah meluruskan jawabannya ya. Jadi untuk yang masih salah, kalian bisa memperbaikinya. Mungkin dengan berdiskusi dengan teman lain, atau bisa langsung bertanya kepada Ibu agar lebih paham lagi ya. Apakah ada pertanyaan sebelum pelajaran di pagi hari ini Ibu tutup? Baik, jika tidak ada, silakan kalian pelajari materi selanjutnya di bab berikut. Pertemuan hari ini Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelas, pimpin baca doanya ya. Oke, selamat pagi semuanya. Sebelum kita ke materi hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan tentang materi minggu lalu, yaitu alur dalam drama? Oke, berarti semua sudah tahu ya? Baik, kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, kita langsung saja ke materi hari ini. Hari ini kita akan membahas babak dalam drama. Sebelum itu, apakah ada yang tahu babak itu apa? Oke, bagus. Benar, babak adalah bagian dari sebuah peristiwa dalam drama. Setiap babak memiliki tokoh dan setting yang sama. Jadi, babak satu dengan babak yang lain mempunyai keterikatan untuk menyusun sebuah cerita. Nah, apa sih yang menjadi tanda perubahan babak? Ada yang tahu? Oke. Ya, benar apa kata teman kalian? Babak berganti ketika terjadi perpindahan tempat kejadian peristiwa. Tapi selain itu, perubahan babak juga ditandai dengan perubahan susunan tokoh dalam sebuah peristiwa. Nah, hal lain juga yang menjadi tanda perubahan babak adalah batasan waktu. Jadi, satu babak tidak melebihi cerita dari sebuah peristiwa yang berlangsung lebih dari 24 jam. Artinya, setiap pergantian hari, maka ada pergantian babak. Pembagian babak ini disebut juga dengan pembabakan. Pembabakan ini bertujuan untuk menjadikan ringkas suatu urutan cerita. Sampai di sini, apakah ada yang ditanyakan? Ya, baik, silakan. Oke. Teman kalian ada yang bertanya, apa kaitan adegan dengan babak? Pertanyaannya bagus sekali. Beri tepuk tangan dulu untuk teman kalian. Kaitan adegan dengan babak ditandai kaitan adegan dengan babak adalah adegan merupakan bagian dari babak. Jadi, setiap babak terdiri dari beberapa adegan. Kalau babak perubahannya ditandai dengan tempat, kalau adegan perubahannya ditandai dengan suasana. Oke, apa bisa dipahami? Oke. Selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya? Apakah ada yang masih ingin ditanyakan tentang materi babak ini? Oke, tidak ada ya. Berarti untuk materi babak hari ini cukup sekian. Sebelum itu, kalian kerjakan materi babak di buku paket dan dikumpulkan di meja saya minggu depan. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
anak-anak, selamat siang. Iya, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Ya, apa kabar anak-anak kalian? Apakah semuanya sehat? Iya, alhamdulillah kalau semuanya sehat ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan memeriksa daftar hadir terlebih dahulu ya. Apa semuanya hadir hari ini? Alhamdulillah kalau semuanya hadir, berarti anak-anak Ibu rajin semua ya. Semoga aja insya Allah kedepannya akan terus begitu. Amin. Iya, ya kita mulai ya pelajaran hari ini. Sebelum itu, pada pertemuan sebelumnya, kita membahas tentang babak dalam drama. Nah, anak-anak, apa masih ada yang ingat apa itu babak dalam drama? Iya, babak dalam drama adalah suatu komponen yang ada di dalam pertunjukan drama. Nah, di mana setiap babak dalam drama ini, setting dan tokohnya itu sama. Ya, alhamdulillah kalau kalian semua ingat ya, semoga selanjutnya seperti itu terus. Nah, pada materi hari ini, kita akan membahas tentang konflik dalam drama. Apa ada yang tahu konflik dalam drama itu apa? Silakan tunjuk tangan. Ya, Rizky? Iya, betul sekali. Terima kasih Rizky atas penjelasannya. Nah, yang dapat disimpulkan dari penjelasan Rizky tadi adalah bahwa konflik dalam drama merupakan unsur yang memungkinkan interaksi antar para tokoh. Konflik tidak selalu berupa pertengkaran, kericuhan, maupun permusuhan antar para tokoh. Akan tetapi, konflik juga dapat berupa perbedaan pandangan, ketegangan batin antar para tokoh, maupun sikap antar tokoh. Nah, konflik dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah konflik eksternal. Ya, konflik eksternal yaitu konflik yang dimana para tokoh berinteraksi atau muncul akibat hubungan di luar manusia maupun di dalam manusia, seperti di lingkungan, itu juga bisa menjadi konflik. Nah, konflik eksternal itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah konflik fisik, dan yang kedua adalah konflik sosial. Di mana konflik fisik ini terjadi apabila tokoh dengan lingkungannya, misalnya seperti konflik saat para tokoh mengalami kebanjiran, atau konflik saat tokoh mengalami musim kemarau yang panjang. Nah, itu termasuk ke dalam konflik fisik. Nah, yang kedua ini adalah konflik sosial, di mana konflik ini terjadi antara para tokoh dengan tokoh lainnya. Misalnya adalah konflik sosial yaitu permusuhan antar tokoh atau pembulian antar tokoh. Nah, itu termasuk konflik sosial. Nah, yang kedua adalah konflik internal. Ya, yang kedua adalah konflik internal, di mana konflik internal ini merupakan konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. Misalnya adalah saat tokoh mempunyai cita-cita yang tidak tercapai, konflik tersebutlah yang membuat tokoh mempunyai rasa perbedaan atau pertentangan dengan dirinya sendiri. Maupun saat para tokoh mengalami kesepian di dalam hidupnya. Nah, itulah mengapa terdapat pertentangan batin antara para tokoh atau dengan dirinya sendiri. Ya, segitu dulu penjelasan dari Ibu mengenai konflik dalam drama. Nah, tugas kalian adalah untuk mencari konflik dalam drama yang sudah kalian tonton atau yang akan nanti kalian tonton. Nah, tugas ini dikumpulkan pertemuan selanjutnya dan menjadikan pekerjaan rumah.
Ya, segini dulu penjelasan dari Ibu dengan konflik dalam drama. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf, dan jangan lupa ya untuk kalian mengerjakan tugasnya agar penilaiannya cepat masuk ke Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Pagi, Bu. Sebelum memulai belajar hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baik, ketua kelas, pimpin doa. Duduk siap, berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai belajar, tolong sampah-sampah yang ada di kolong meja, di bawah meja, lalu dibuang ke tempat sampah. Sudah? Sekarang kalian luruskan meja dan kursi kalian sesuai dengan barisan paling depan ya. Sudah? Baik, jangan lupa siapkan alat tulisnya. Ibu cek kehadiran terlebih dahulu ya, apakah ada yang tidak hadir? Tidak ada? Oh iya, kursinya terisi semua ya, tidak ada yang kosong. Wah, memang kelas ini rajin-rajin semua ya. Baik. Sebelum Ibu melanjutkan materi hari ini, Ibu akan membahas sedikit tentang materi minggu lalu, yaitu konflik dalam drama. Konflik dalam drama. Siapa yang masih ingat konflik itu apa? Perdebatan, keributan, pertentangan. Ya, benar semuanya. Jadi, konflik merupakan pertentangan atau ketegangan yang terjadi di dalam sebuah drama. Secara keseluruhan, konflik menggerakkan cerita sampai menuju puncak masalah dan penyelesaiannya. Lalu, jika konflik itu merupakan sesuatu yang terjadi dalam drama, Ibu mau bertanya, sumber utama, siapakah yang menjadi sumber utama konflik itu terjadi? Siapa yang melakukan konflik dan siapa yang menciptakan konflik itu? Tokoh, Bu. Ya, benar. Penokohan merupakan jawaban yang tepat terhadap pertanyaan mengapa konflik atau peristiwa itu terjadi. Peristiwa bisa muncul atau berkembang karena sikap dan tindakan para tokoh serta sikap antar tokoh yang berlawanan. Nah, maka dari itu kita hari ini materinya adalah penokohan dalam drama. Siapa yang tahu tokoh itu apa? Seseorang atau pelaku yang bermain dalam sebuah drama. Ya, benar sekali Eva, bahwa tokoh merupakan seseorang atau pelaku yang bermain di dalam sebuah drama. Penokohan dalam drama merupakan penampilan tokoh sebagai pembawa peran, watak, dan karakter atau sifat-sifat. Nah, watak dan karakter itu terungkap melalui penampilan tokoh, lalu ada sifat, lalu ada tindakan atau sikap, lalu ada perasaan dari kehendak diri sendiri atau tokoh tersebut atau kehendak orang lain atau tokoh lain. Nah, watak dan karakter ini yang dimiliki tokoh merupakan suatu bahan yang aktif, yang paling aktif yang menggerakkan sebuah drama itu. Lalu jika misalnya di sebuah drama tidak ada tokoh, maka tidak ada cerita, maka drama tersebut tidak akan terjadi. Singkatnya,
Tidak ada drama atau tidak ada cerita karena tidak ada pemerannya. Lalu kita masuk ke jenis-jenis penokohan. Jenis-jenis penokohan berdasarkan psikis ada 3, yaitu protagonis, antagonis, dan tritagonis. Protagonis, antagonis, dan tritagonis. Nah, banyak orang yang salah pengertian dalam mengartikan tokoh protagonis dan antagonis. Banyak orang mengartikan bahwa tokoh protagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat yang baik, dan tokoh antagonis memiliki tokoh yang memiliki sifat buruk atau sifat jahat. Nah, di sini Ibu akan meluruskan atau membenarkan bahwa sebenarnya tokoh protagonis merupakan tokoh atau pemeran utama dalam sebuah drama. Nah, biasanya tokoh protagonis itu memiliki sikap baik, sifat baik, dan juga sering ditindas biasanya kan. Lalu, maka dari itu muncullah pemikiran bahwa pengertian protagonis merupakan tokoh yang memiliki sifat baik. Sedangkan antagonis merupakan tokoh atau pemeran yang melawan atau menentang tokoh protagonis, atau bisa dikatakan tokoh antagonis merupakan lawan atau musuh dari tokoh protagonis. Lalu yang ketiga ada peran atau tokoh tritagonis. Tritagonis merupakan tokoh pelerai atau penengah antara tokoh protagonis dan antagonis. Nah, apa sih Bu hubungannya kita belajar penokohan dalam drama dengan kehidupan kita sehari-hari? Jadi, hubungan kita belajar penokohan dalam drama hari ini adalah dengan kehidupan kita sehari-hari adalah setelah kalian membaca naskah drama, kalian menonton drama, kalian bisa mencontoh atau mengambil sifat-sifat yang diperankan oleh tokoh protagonis seperti jujur, baik, lalu sikapnya ramah, lalu tidak sombong. Nah, kalian bisa mencontoh di kehidupan kalian sehari-hari. Lalu, kalian bisa membuang jauh-jauh sifat-sifat yang diperankan oleh tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Kalian tidak boleh mencontohnya, kalian harus buang-buang jauh sikap-sikap tersebut. Nah, baiklah, materi hari ini kita sudahkan. Apakah ada yang bertanya sebelum Ibu memberi tugas? Tidak, Bu. Ya, masa ada tugas sih, Bu? Iya dong, mudah kok tugasnya. Jadi, tugasnya ada di buku kalian halaman 18. Coba kalian buka dulu. Nah, di situ ada naskah drama. Kalian tolong cari penokohannya, alurnya, dan konfliknya sesuai perintah dari buku tersebut. Lalu tugas yang kedua adalah kalian membuat naskah drama, tokohnya berapa saja dan bertemakan bebas. Ya sudah, kita akhiri pertemuan kali ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan kita semua dalam keadaan sehat agar kita bisa belajar terus bersama. Jangan lupa dicatat materi hari ini dan jangan lupa dikerjakan tugas kalian, dikumpulkan minggu depan ya. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat semua ya. Luar biasa antusias kalian. Sebelum hari ini kita memulai pembelajaran, seperti biasa, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Baik,
Sebelum pembelajaran hari ini berlangsung, apakah pembelajaran minggu lalu tentang penokohan dalam drama ada yang ingin ditanyakan? Luar biasa, kalian sudah memahami materi penokohan dalam drama? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan, mari lanjut ke pembahasan berikutnya tentang isi dalam drama. Isi dalam drama ini terbagi menjadi 6. Yang pertama ada tema. Tema itu adalah gagasan pokok yang mendasari naskah drama. Yang kedua ada karakter. Karakter adalah pelaku yang menjalankan setiap adegan sehingga adegan tersebut bisa mengalir jadi sebuah cerita. Yang ketiga ada alur. Alur adalah jalan cerita sebuah drama. Biasanya dimulai dari awal, perkelahian, perumitan, puncak cerita, peleraian, dan bagian akhir. Yang keempat ada latar. Latar adalah segala sesuatu dalam drama yang mengacu pada keterangan waktu, ruang, dan suasana. Yang kelima ada sudut pandang. Apa kalian tahu tentang sudut pandang ini? Iya? Iya, betul. Jadi, sudut pandang itu cara pengarang menyampaikan cerita. Ada 3 sudut pandang, yakni sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang ketiga, dan sudut pandang pengamat serba tahu. Yang terakhir ada amanat. Siapa yang bisa menjawab? Ya? Iya, betul sekali. Jadi, amanat itu adalah pesan moral yang hendak disampaikan penulis pada penonton drama. Lalu, selanjutnya, bagaimana cara mengetahui isi cerita dari sebuah drama? Yang pertama, perhatikan gagasan umum dari drama tersebut. Jadi, jika kalian menonton drama, kalian perhatikan gagasan umumnya. Biasanya gagasan umum ini berkaitan dengan nomor 1 ini, tema. Lalu yang kedua, perhatikan rangkaian alur yang berjalan. Kalian harus perhatikan alur, orientasi resolusinya. Oke, kemudian yang ketiga, perhatikan rangkaian dialog dari para tokoh. Ini juga berkaitan dengan gagasan umum atau tema. Jadi, kita harus perhatikan apa yang mereka bicarakan, inti pembicaraannya apa, dan perhatikan dialog verbal dan gesturnya. Oke, pembahasan hari ini yaitu isi dalam drama. Boleh kalian catat dan kalian baca atau kalian pahami di buku kalian masing-masing. Minggu depan akan saya tanyakan lagi buku catatan kalian tentang isi dalam drama ini. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, jika tidak, saya akhiri pembicaraan hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Alhamdulillah. Semoga selalu dilindungi oleh Allah SWT ya. Oke. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan drama. Sebelumnya kita sudah membahas isi dalam drama, ya kan? Iya, masih ada yang ingin menanyakan? Ada yang belum paham mengenai isi dalam drama? Tidak ada? Alhamdulillah. Berarti di sini sudah paham semua ya mengenai isi dalam drama? Kalau sudah paham semua, kita akan melanjutkan mengenai kebahasaan drama. Perlu kalian perhatikan ada poin-poin mengenai kebahasaan drama. Yang pertama adalah kalimat berupa dialog atau tuturan langsung dan diapit oleh tanda petik. Dalam sebuah teks drama terdapat dialog dan dialog juga harus menggunakan tanda petik. Yang kedua adalah menggunakan kata ganti orang ketiga. Contohnya, mereka, dia, ada yang tahu? Kata ganti orang ketiga ini terdapat di mana? Betul, di prolog dan epilog. Yang ketiga, menggunakan kata ganti orang pertama dan kedua pada dialog.
Contohnya, aku, kamu, saya. Yang keempat, kosakata percakapan sehari-hari, yaitu kalimat tidak baku. Yang kelima adalah menggunakan konjungsi temporal. Ada yang tahu konjungsi temporal itu apa? Betul, menyatakan urutan waktu. Contohnya, setelah itu, kemudian, selanjutnya menggunakan kata kerja. Yang ketujuh, menggunakan kalimat seru dan kalimat tanya. Contoh kalimatnya adalah selamat pagi anak-anak, selamat pagi ibu guru. Kalimat tanyanya pada hari Sabtu kita mau kemana, atau mau kemana kita hari ini. Selanjutnya 8, menggunakan kalimat perintah atau suruhan. Contoh kalimatnya, tolong tutup pintu itu, tolong ambilkan pulpen yang jatuh itu. Paham sampai sini? Menggunakan kata sifat, tokoh, tempat, atau suasana. Contoh kalimatnya, sejak kematian orang tuanya, ia terlihat sedih. Mengerti? Paham? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang 6 hal yang diperlukan di dalam sebuah pementasan drama. Yang pertama yaitu ada seni dekorasi. Nah, di dalam seni dekorasi ini kita harus menyesuaikan dengan tema dan setting drama yang akan kita pentaskan. Selain itu, di dalam seni dekorasi kita juga harus memikirkan tata letak sound system dan juga jumlah pemain yang akan bermain di atas panggung agar semua pemain dapat bermain dengan baik. Lalu yang kedua ada persiapan aktor dan peralatan peran. Jadi di sini aktor harus menjiwai drama yang akan ia perankannya. Nah, di sini aktor harus menjiwai gestur, mimik, bahkan suara agar memikat hati penonton. Selain itu, diperlukan juga properti untuk mendukung aktor tersebut. Lalu yang ketiga itu ada persiapan kostum. Nah, persiapan kostum ini juga dapat menyesuaikan karakter tokoh tersebut. Jadi bagus kostum tersebut akan memperkuat karakter tokoh di dalam drama tersebut. Itu saja yang akan saya sampaikan. Yang selanjutnya akan saya sampaikan minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaannya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doa agar pelajaran kita hari ini bisa bermanfaat bagi kalian. Berdoa, dimulai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa hari ini. Minggu lalu kita sudah membahas tentang persiapan pementasan drama. Ada yang masih ingat apa saja? Dekorasi panggung, lalu persiapan aktor, kemudian kostum. Alhamdulillah masih pada ingat ya. Minggu ini Ibu akan melanjutkan kembali apa saja persiapan pementasan drama. Yang pertama itu ada persiapan tata rias. Tata rias ini merupakan suatu unsur yang paling penting guna memudahkan pemeran dalam menjiwai peran yang didapatkan. Nah, misalnya seseorang pemeran itu mendapatkan tokoh yang antagonis. Nah, si tata rias ini harus membuat si pemeran itu sangat menjiwai tokoh yang diperankannya guna menunjang kesuksesan suatu drama. Nah, kemudian ada persiapan lighting. Lighting juga sangat penting dalam pementasan drama.
lighting yang bagus akan membuat penonton fokus kepada drama, karena lampunya itu selalu menyorot ke dalam pementasan drama itu. Jadi penonton itu hanya terfokus ke dalam drama tersebut. Kemudian ada persiapan data suara. Nah, sebelum menjadi aktor yang baik itu, aktor harus mempunyai suara yang lantang, karena biasanya dalam pementasan drama itu di gedung dan terkadang tidak menggunakan alat bantu suara. Nah, sebagai aktor yang baik itu harus mempunyai suara yang lantang agar pesan yang ingin disampaikan dalam drama tersebut tersampaikan kepada penonton yang jauh di belakang tempat duduk. Ada juga yang memberikan alat bantu seperti mikrofon atau yang lain. Nah, oleh karena itu persiapan suara juga sangat penting. Nah, hari ini saya akhiri pelajarannya. Minggu depan kita lanjutkan mengenai pementasan dramanya. Ada yang ingin ditanyakan? Alhamdulillah sudah paham. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang pementasan drama. Baiklah, apa itu pementasan drama? Pementasan drama adalah gabungan antara seni sastra dan seni pertunjukan. Drama pada awalnya berbentuk sebuah teks atau naskah. Nah, kemudian naskah tersebut dijadikan ke dalam sebuah pementasan. Berikutnya, terdiri dari apakah pementasan drama tersebut? Nah, pementasan drama merupakan kesenian yang sangat kompleks, sehingga terdapat beberapa unsur yang ada di dalamnya. Nah, unsur-unsur tersebut ada 9 unsur, yaitu yang pertama itu ada naskah drama itu sendiri, yang kedua ada penonton, yang ketiga adalah pemain dari drama tersebut, yang keempatnya ada sutradara, yang kelima ada tata rias, 6 tata busana, 7 tata lampu, 8 tata panggung, dan 9 tata suara. Nah, baiklah, di kehidupan sehari-hari drama tersebut memiliki fungsi. Nah, beberapa fungsi yang bisa digunakan atau bermanfaat di kehidupan sehari-hari adalah yang pertama itu meningkatkan pemahaman kita dalam memahami teks. Yang kedua itu ada mempertajam kepekaan emosi kita, bagaimana kita menghayati peran yang kita dapat. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan ujaran. Nah, kita di situ dapat melatih kosakata kita agar lebih tahu bahasa apa saja yang digunakan atau kata-kata yang digunakan dalam mementaskan peran kita. Nah, yang keempat itu ada mengembangkan kerja kelompok. Jadi itu mengeratkan atau membuat kita menjadi lebih kompak terhadap anggota kelompok. Dan yang kelima itu sebagai sarana untuk menyalurkan hobi kita. Nah, kemudian bagaimana pementasan drama berperan dalam kehidupan sehari-hari dan karir di masa depan peserta didik. Menurut saya, dengan mempraktikkan drama, kita dapat mengembangkan kosakata yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian, dengan mempraktikkan drama, kita dapat melatih kepercayaan diri kita untuk tampil atau berbicara di depan umum. Nah, kedua poin tersebut sangat berguna untuk kita nanti peserta didik tersebut melamar pekerjaan baik di perusahaan atau di bidang lainnya, karena untuk melamar pekerjaan itu kan dibutuhkan namanya interview. Nah, interview tersebut membutuhkan kosakata yang baik dan kepercayaan diri ketika menjawab pertanyaan yang diajukan oleh HRD suatu perusahaan tersebut. Nah, sekian materi saya hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman.
Sampai bertemu di materi selanjutnya. Terima kasih.